Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Ferdi Juliansyah, Saya Previan Tiranika, saya Arena Basenandika, Saya Ali Rizky. Jadi hari ini kami akan membahas tentang inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Ferdi Juliansyah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang inflasi. Pertama-tama, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga dari suatu barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap suatu barang dan jasa. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan, di mana inflasi ini terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kalau perekonomian berkembang dengan pesat, maka akan meningkatkan kesempatan kerja. Dari kesempatan kerja yang tinggi tersebut juga akan membuat pendapatan yang tinggi. Dari pendapatan yang tinggi itu akan berdampak pada pengeluaran yang melebihi batas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Inflasi ini terjadi pada masa perang ataupun ketidakstabilan politik secara terus-menerus. Karena pada masa seperti itu pemerintah akan berbelanja melebihi pajak yang dipungutnya. Sehingga pemerintah akan mencetak uang ataupun meminjam dari bank sentral dan mewujudkan inflasi. Inflasi yang kedua yaitu inflasi desakan biaya. Sama, hal ini juga terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran yang rendah. Di satu sisi, perusahaan yang terus menerima permintaan yang naik secara terus-menerus juga memerlukan karyawan yang lebih banyak dan mencoba untuk mempertahankan karyawan mereka dengan cara menaikkan gaji atau upah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produksi, tapi juga menaikkan biaya produksi. Kalau biaya produksinya naik, maka akan berpengaruh pada naiknya harga barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah inflasi diimpor, di mana inflasi ini terjadi akibat naiknya harga barang impor. Di dalam inflasi ini juga terjadi stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah inflasi yang terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan lambat dan juga tingkat pengangguran yang tinggi. Contohnya seperti naiknya harga minyak pada tahun 1970-an, di mana minyak digunakan sebagai bahan pokok dalam proses produksi. Hal ini berdampak pada negara-negara barat dan negara pengimpor minyak lainnya. Yang tadinya harga minyak $3 US naik menjadi 12 US dollar pada tahun 1973 sampai 1974. Kemudian naik lagi menjadi 30 US dollar pada tahun 1979. Nah, kalau harga minyak ini naik sebagai bahan pokok produksi, maka juga akan membuat biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik juga akan berpengaruh pada naiknya harga barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi merayap, inflasi moderat, dan hiperinflasi. Yang pertama, inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Lalu yang kedua, inflasi moderat. Di negara-negara berkembang, ada kalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan.
Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata, di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Dan yang terakhir, hiperinflasi. Proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh pada tahun 1965, tingkat inflasi adalah 500%, dan pada tahun 1966 ia mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat dalam tahun 1966. Dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam sistem pasar bebas, kedua masalah ini tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu atau kedua masalah tersebut timbul. Berdasarkan kepada sumber yang menyebabkannya, masalah inflasi dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi desakan biaya, dan yang ketiga inflasi yang diimpor. Seterusnya, berdasarkan kepada kelajuannya, inflasi dibedakan kepada inflasi merayap, inflasi moderat, dan inflasi hiperinflasi. Secara kontinu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga-harga dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal ialah mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah pajak, dan gabungan dari keduanya. Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Sedangkan kebijakan segi penawaran terutama bertujuan untuk meninggikan efisiensi kegiatan ekonomi dan mendorong lebih banyak investasi yang akan memindahkan kurva penawaran agregat AS ke kanan atau ke bawah. Efek buruk inflasi, kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada masyarakat, kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan membeli harta-harta tetap, seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena itu, pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Oke, selanjutnya kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah, menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Sedikit kata untuk hari ini. Sedia payung sebelum hujan, sedia cadangan sebelum udahan WKWK.